Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصديق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman di dalam hati kita sehingga kita masih sempat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa berbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang yang banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, maka nanti suatu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kami akan sampaikan sebuah judul khutbah, yaitu keuntungan bagi orang yang senantiasa menjaga salat. Karena sungguhnya salat ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salat ini merupakan tiang agama. Dan kalau kita mendirikan sholat dengan benar dan betul, lengkap dan syarat dan rukunnya, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikan sholat, sesungguhnya barang siapa mendirikan sholat dengan benar dan betul, lengkap syarat dan rukunnya, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita telah mendirikan sholat, berarti kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita telah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya segala masalah kita, segala keperluan yang kita inginkan, maka tentunya semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menjaga sholat dengan benar dan betul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjar yang sangat besar. Apa ganjar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menjaga sholat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi rezekinya, akan berkahi hidupnya. Karena sungguhnya kita hidup di dunia ini, yang tentunya kita menginginkan bagaimana supaya hidup kita berkah. Banyak hari ini kita lihat saudara-saudara kita yang seiman, yang seakidah dengan kita, kadang-kadang kehidupannya walaupun hartanya banyak tapi hidupnya nggak berkah. Banyak sudah kita lihat. Kadang-kadang saking banyak hartanya, dia juga kebingungan. Saking banyak harta bendanya itu, dia merasa gelisah setiap hari. Kenapa seperti itu? Karena harta benda ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Walaupun diberikan harta benda yang banyak kepada kita, tetapi kalau kita taat kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan berkah. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini merupakan nabi yang paling kaya, sehingga semua bisa diperintahkan, baik itu jin, baik itu binatang-binatang, semua bisa diperintahkan. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam ini merupakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ini dia terbang, dia bisa perintahkan angin. Kalau dia hendak terbang, wahai angin, datang engkau sini. Maka dengan izin Allah, angin itu tiba-tiba datang. Nah, sehingga setelah angin datang, Nabi Sulaiman alaihissalam ini terbang dia dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu negara ke negara yang lain. Dengan dalam perjalanan, dia melewati sebuah kampung, dan kebetulan di kampung itu adalah orang namanya orang abid, orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang abid ini pun tercengang gitu kan. Tercengang melihat ada orang yang terbang gitu. Biasanya orang terbang kan pakai alat gitu, misalnya naik kapal terbang. Tetapi dia tidak pakai alat, hanya dengan mendarai angin. Nah, begitu kaget seorang abid ini, maka dia ucapkan spontan, dia menyebut Subhanallah. Dia ucapkan Subhanallah. Alhamdulillah setelah mendengar ucapan Subhanallah, maka Nabi Sulaiman alaihissalam turun dan kemudian menjumpai seorang ahli abid, ahli ibadah. Wahai bapak, misalnya gitu. Wahai ayah, wahai ustadz, sewaktu saya terbang tadi, saya mendengar kamu mengucapkan suatu kalimat. Gak ada saya ucapkan apa-apa, cuma saya tercengang melihat engkau terbang. Ada kamu ucapkan tadi, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya ada, saya ucapkan Subhanallah. Maka dijawab Nabi Sulaiman alaihissalam, ucapan Subhanallahmu itu lebih berharga daripada seluruh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ucapan Subhanallah ini kan luar biasa ini. Kalau ditimbang setengah dunia timbangannya, semakin besarnya nilai Subhanallah. Tapi kadang-kadang kita malas mengucapkan Subhanallah. Kadang-kadang kita dalam ibadah mengucapkan sebelah Subhanallah, kita kadang-kadang malas. Padahal nilai Subhanallah itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dunia ini kan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, itu semua akan bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal dihancurkan oleh Allah setelah kiamat. Tapi ucapan Subhanallah kita itu sampai nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kita ucapkan Subhanallah, maka satu tumbuh tanaman kita dalam surga. Kalau misalnya 1000, maka 1000 tanaman kita ada dalam surga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita hari tertipu dengan dunia. Pada dunia ini kan merupakan sebatas keperluan hidup 60-70 tahun. Walaupun jadi apa saja kita kalau 60-70 tahun, 80 tahun, setelah kita meninggal dunia, semua ditinggalkan. Apa yang dibawa? Nggak ada. Harta kita setengah dunia ini tinggal. Uang kita bermiliaran tinggal. Yang kita bawa adalah iman dan amal soleh yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka karena itu, maka kata Allah SWT, afala ta'qilun, kata Allah, apa kamu tidak berpikir, kata Allah SWT. Diberikan akal pikir kepada kita,
untuk memikirkan kehidupan yang kekal abadi abadan selama-lamanya. Artinya bukan salah kita mencari dunia. Dunia itu sebatas keperluan hidup. Yang namanya keperluan tidak lama, 60-70 tahun. Setelah itu kan banyak kita saudara-saudara kita yang sudah kita antarkan. Apakah kita terus hidup selama-lamanya? Tidak. Kita hanya menunggu giliran. Maka oleh karena itu Allah SWT akan berikan keberkahan hidup kepada orang yang senantiasa menjaga sholat. Yang kedua apa? Yang kedua, azab kubur diganti Allah dengan nikmat kubur. Orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid setiap hari 5 kali sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan azab kubur diganti Allah dengan nikmat kubur. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga sholat ini, dia akan menerima catatan amal dari sebelah ke tangan kanan. Nanti diberikan nih catatan amal kamu selama hidup di dunia, diberikan dari tangan kanan kita. Itu menandakan kita orang yang sukses, orang yang bakal masuk ke dalam surga. Tapi kalau diberikan dari belakang, dari kiri kita, itu tandanya kita dimasukkan ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu yang meniti titian shiratal mustaqim. Kan sudah disampaikan ulama kepada kita bahwa titian shiratal mustaqim itu panjangnya 1500 tahun perjalanan. 500 tahun jalannya rata, 500 tahun jalannya mendaki, 500 tahun jalannya menurun kan. Besar titiannya itu seperti rambut di belah 7, nggak ada yang lewat. Logika kita memikirkan nggak bisa lewat satu orang manusia pun. Tetapi karena kasih sayang Allah kepada hambanya yang senantiasa menjaga sholat 5 kali sehari semalam di mana azan dikumandangkan, maka diberikan Allah istimewa baginya. Dia akan melewati jembatan titian shiratal mustaqim itu, lewat dia seperti kilat menyambar. Kemudian yang kelima, orang yang senantiasa menjaga sholat 5 kali sehari semalam, dia akan masuk surga tanpa hisab. Bayangkan tuh. Nah, ada sebuah kisah namanya Umi Maktum kan. Umi Maktum ini buta, dia buta matanya. Tapi kan dia berjumpa dengan Rasul, ya Rasulullah, aku ini kan buta ya Rasulullah, aku diberikan ujur, diberikan rukhsah, kemudahan, ya kata Rasul. Nah, tapi sebagusnya kamu ke masjid aja kata Rasul. Bagaimana dia ke masjid? Dibuatnya titi gitu. Dibuat titi dari rumahnya dibuat. Kemudian begitu sebelum azan dia datang ke masjid. Dalam perjalanan itu dia jatuh, terpeleset kakinya. Kemudian Umi Maktum itu langsung bangun, kemudian berjalan. Kali yang kedua, kemudian jatuh lagi kan. Nah, setelah kali yang ketiga, begitu Umi Maktum ini mau berjalan, ada sesosok manusia yang besar badannya, hitam. Maka diangkatnya Umi Maktum ini ke masjid. Sehingga di pintu masjid itu kan, yang anehnya kan orang besar itu mau pulang gitu, mau pulang. Maka ditanya, wahai sahabatku, tadi kamu sudah bantu saya, sudah angkat saya sampai ke masjid nih, jadi kamu kemana kamu? Oh, saya nggak bisa ke masjid katanya. Siapa kamu? Saya ini setan katanya. Oh, setan pun bantunya kan Umi Maktum ke masjid. Kenapa dibantu? Wahai Umi Maktum, kata setan, kamu jatuh yang pertama, Allah ampunkan dosamu. Kamu jatuh yang kedua, Allah ampunkan dosa keluargamu. Kalau saya biarkan kamu jatuh ketiga kalinya, habis dosa orang kamu diampunkan oleh Allah. Rugi saya kata setan. Maka diangkat. Maka oleh karena itu kan perlu kita sadari, malah kita senantiasa mengingatkan diri kita kepada saudara-saudara kita agar kita senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasul. Insya Allah kita selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan Allah keimanan yang kuat, sehingga kita nanti walaupun kita meninggal dunia, walaupun kita kembali kepada Allah, kembali ke dalam keadaan beriman, bisa ucapkan kalimah la ilaha illallah. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima bihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.